Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja pada PPG dalam jabatan periode 1 tahun 2026. Perkenalkan, saya Oki Robiawan, mahasiswa PPG Al-Quran Hadis batch keempat tahun 2025 di LPTK Institut Agama Islam Negeri Kerinci dengan nomor induk mahasiswa 25102111122. Hari ini Rabu tanggal 28 Januari tahun 2026 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTS Al-Islahul Ittihad pada kelas 9 dengan judul materi Semangat Menuntut Ilmu untuk Meraih Martabat Mulia dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk anak-anak semua. Ya. Gimana kabarnya, semua sehat? Alhamdulillah. Ya, Bapak doakan kalian semua dalam keadaan sehat wal afiat. Mudah-mudahan semua kalian dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak semua, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya agar pelajaran kita pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada ketua kelas silahkan memimpin doa. Sebelum kita mulai kegiatan dalam berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Bapak mau absen dulu satu persatu dulu. Siapa tahu ada yang tidak hadir di antara kalian. Ada yang tidak hadir? Bapak, untuk memastikannya Bapak absen sebentar ya. Pertama, Aurel. Hadir, Aurel. Lady. Hadir. Oke. Riza. Mana Riza nih? Nggak kelihatan. Oh, Riza. Hadir ya. Sekarang Permana. Hadir. Amir. Oke, hadir. Sesa. Oke, hadir. Mantap. Rizka. Rizka hadir ya. Farel. Hadir. Carmila. Mana Carmila tuh? Oh, yang kelihatan ya, sorry. Latifa. Hadir. Oke. Safira. Hadir. Juli. Hadir. Oke, rajin-rajin semua ini, hebat ini. Rizwan. Hadir. Rizwan. Elsa. Hadir. Oke, alhamdulillah semua kalian hadir ya. Bapak harapkan kalian mudah-mudahan dalam keadaan sehat wal afiat. Baik, berikutnya marilah kita sama-sama
menyanyikan lagu Indonesia Raya ya, sebagai rasa syukur kita dan penghargaan kita kepada para pahlawan yang telah berjasa membangun dan membebaskan negara kesatuan Republik Indonesia ini dari penjajahan. Semuanya Bapak harapkan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Kita berseru, Indonesia bersatu. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali anak-anak semua. Oke. Baik, selanjutnya Bapak akan menanyakan sesuatu sebelum kita memulai pembelajaran ya. Ya, Bapak ingin menanyakan sesuatu yang sangat menarik kepada kalian. Mana yang lebih kita utamakan? Orang kaya tetapi cuek kepada ilmu, atau orang biasa tapi dia senang menuntut ilmu? Orang biasa menuntut ilmu. Kenapa? Karena dia mengerti ilmu. Oh ya, berarti kita mesti mengutamakan Ilmu. iya, mengutamakan orang biasa tapi dia senang kepada ilmu daripada orang kaya, terkenal, ya, punya jabatan tapi dia nggak senang kepada ilmu. Terus Bapak ingin tanya, seandainya kalian menemukan teman kalian di sekolah ini yang orang biasa tapi dia senang kepada ilmu, mana yang lebih kalian utamakan untuk kalian ajari? Apakah orang kaya, teman kalian yang kaya di sekolah ini, atau teman kalian yang rajin walaupun dia sederhana? Nah, wah, keren ya, keren banget ya. Jadi materi ini yang akan kita pelajari pada pagi hari ini anak-anak semua ya. Jadi sebelum itu Bapak akan membacakan daripada tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah siswa mampu membaca, kemudian memahami, kemudian menghayati, kemudian mampu mengamalkan nilai-nilai yang terdapat dalam surah Abasa ayat 1 sampai 10. Paham ya? Di samping kalian mampu membaca surah Abasa, mampu menghafalnya, nggak cukup dengan menghafal, kalian juga mesti harus memahaminya. Tahu arti memahami? Kalian mengerti maknanya gitu. Paham ya? Tapi belum cukup hanya memahami, kalian juga harus menghayatinya. Kalian juga harus mentadabburinya, merenunginya dalam diri kalian. Ya, tidak cukup hanya mentadabburi, kalian juga mesti apa? Mesti mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Sebelum itu, kita lakukan pembiasaan bacaan surah Abasa ayat 1 sampai 10. Kalian tonton videonya dulu, nanti Bapak minta kalian untuk membacanya satu persatu ya. Kita contoh ya. Perhatikan bacaan surah Abasa ayat 1 sampai 10, tajwidnya, panjang pendeknya sama dengungnya, perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim.
عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. Baik, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembiasaan bacaan surah Abasa ayat 1 sampai 10. Nah, sekarang giliran Bapak untuk mendengar bacaan kalian satu persatu ya. Silahkan kelompok 1, siapa yang ingin mewakili bacaan surah Abasa ayat 1 sampai 10. Latifah bisa? Ya, coba bacain Bapak. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa'anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa'anta 'anhu talaha. Ya, kasih tepuk tangan untuk Latifah. Ya, terima kasih. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatanfa'ahu Wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa'anta 'anhu talaha. Oke, terima kasih Riza. Oke. Baik, kita semua sudah mampu membaca surah Abasa ayat 1 sampai 10. Nah, sekarang setelah kalian mampu membaca, kalian juga harus mengerti kenapa surah ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sekarang Bapak akan memutarkan sebuah video yang bercerita tentang sejarah turunnya surah Abasa ayat 1 sampai 10 yang diturunkan kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Kami, kisah teladan Nabi. Abdullah bin Ummi Maktum dan iblis penuntun ke masjid. Nama aslinya Abdullah bin Qais bin Zaidah. Dia merupakan anak dari paman Khadijah binti Khuwailid, termasuk golongan awal yang memeluk Islam dari kalangan muhajirin. Ia dilahirkan dalam keadaan buta. Oleh karena itu, ibunya memberi julukan Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum mendapatkan tempat spesial dalam Islam. Namanya pernah menjadi alasan turunnya sebuah surah Al-Quran. Saat itu, Rasulullah sedang berdakwah kepada kaum Quraisy Makkah. Di antaranya adalah Utbah bin Rabi'ah, Abbas bin Abdul Muthalib, Umayyah bin Khalaf, dan beberapa orang lainnya. Ya Rasulullah, bisakah engkau memberiku nasihat? Lantaran Abdullah buta, dia tidak mengetahui Rasulullah sedang berdakwah. Dia tidak sadar telah menyela dakwah Rasulullah. Rasulullah hanya melihat Abdullah bin Ummi Maktum sekilas, lantas berpaling dengan muka masam dan kembali menghadap para pembesar Quraisy. Rasulullah melanjutkan dakwahnya, sementara Abdullah masih sabar menunggu jawaban Rasulullah. Karena inilah Allah menurunkan surah Abasa ayat 1-10. Abasa memiliki makna berpaling atau bermuka masam. Sejak mendapat teguran
langsung dari Allah, Rasulullah memberikan penghormatan kepada Abdullah bin Ummi Maktum, yaitu dengan menjadikannya wakil di Madinah saat umat Islam menghadapi perang. Meski tidak bisa melihat, apa kau mendengar jika azan berkumandang? Insya Allah saya mendengarnya wahai Rasulullah. Maka kau juga diwajibkan untuk berangkat ke masjid sekalipun dengan merangkak. Di tengah perjalanan, tubuhnya oleng dan hampir jatuh. Tapi seorang pemuda membantunya. Abdullah tiba di masjid tepat waktu berkat bantuan pemuda itu. Wahai pemuda, sebutkanlah namamu. Aku ingin mendoakanmu. Selama ini kau selalu menolongku. Tidak usah. Abdullah bin Ummi Maktum terus mendesak pemuda itu hingga mau memperkenalkan dirinya. Sesungguhnya aku adalah iblis. Memang aku sengaja membantumu agar kau bisa ke masjid dengan selamat. Masya Allah, kalau kau ini iblis, mengapa berbaik hati membantuku? Saat itu kau terjatuh saat hendak ke masjid dan kakimu terluka. Kau berdoa untuk bisa melanjutkan perjalanan. Karena itulah Allah menghapus separuh dosamu. Sejak saat itu, Abdullah bin Ummi Maktum pun bertekad untuk semakin giat beribadah dan memperkuat imannya. Baik, alhamdulillah kita sudah menyaksikan video sejarah turunnya surah Abasa ayat 1 sampai 10. Sekarang kita akan melihat PowerPoint-nya ya, tentang perincian daripada sejarah turunnya surah Abasa ayat 1 sampai 10. Coba diperhatikan baik-baik. Jadi judul kita pada pagi hari ini adalah semangat menuntut ilmu untuk meraih martabatmu mulia. Wah, itu ada gambar Bapak di sana ya. Keren ya. Ya, jadi kita akan mengkaji judul materi kita pada pagi ini adalah semangat menuntut ilmu untuk meraih martabat mulia, tadabbur surah Abasa ayat 1 sampai 10. Oke, yang pertama, kisah di balik turunnya surah Abasa yang pertama apa anak-anak semua? Nabi Muhammad sedang berdakwah serius kepada para pemuka Quraisy, berharap mereka memeluk Islam. Jadi ketika Nabi Muhammad sedang serius-seriusnya berdakwah, tiba-tiba datanglah sahabat Nabi yang bernama siapa? Abdullah bin Ummi Maktum, yang pada waktu itu dalam keadaan buta. Ya, datang kepada Nabi dalam keadaan buta dan dia ingin belajar agama. Tetapi pada waktu itu Nabi dalam keadaan sibuk. Kenapa? Dalam keadaan berdakwah kepada kaum kafir Quraisy. Lalu apa yang terjadi? Nabi bermuka masam kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Kenapa Nabi bermuka masam? Ya, karena Nabi sedang dalam keadaan sibuk atau berdakwah kepada pemuka Quraisy. Nah, bayangkan anak-anak semua ya, seorang nabi pun ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita manusia biasa ya. Paham anak-anak ya? Tetapi dengan kejadian tersebut Nabi Muhammad ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Abasa ayat 1 sampai 10. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai Rasulullah, janganlah engkau bermuka masam kepada Abdullah bin Ummi Maktum karena dia sedang ingin belajar agama kepadamu. Paham semua? Ya. Kemudian karena kesabarannya Abdullah bin Ummi Maktum dalam menuntut ilmu, maka Rasulullah menjadikan dia pemimpin sementara di Madinah. Tuh bayangkan itu. Orang buta sederhana tapi karena dia rajin belajar, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pemimpin sementara di Madinah. Tuh keren itu Abdullah tuh. Jadi tidak menutup kemungkinan kalian nanti kalau kalian rajin belajar nanti kalian akan jadi orang besar ya. Kira-kira kalian paham kan makna dan esensi dari surah Abasa ayat 1 sampai 10, paham kan?
Kalau kalian udah paham, sekarang Bapak bagi kelompoknya menjadi 3. Kelompok 1, 2, dan 3. Bapak sudah lengkapi dengan kertas manila di sana itu. Coba dinaikkan dulu kertas manilanya, dibuka, siapkan pulpennya ya. Sekarang tugas kalian adalah apa? Menulis surah Abasa ayat 1 sampai 10 beserta artinya dan beserta hikmah-hikmah yang terdapat di dalam surah tersebut. Kemudian setelah kalian tulis, kalian akan mempresentasikannya di depan kelas. Paham ya? Bapak kasih waktu 20 menit dari sekarang. Silakan dikerjakan tugasnya. Kasih harokatnya yang lengkap ya. Harokatnya, bismillahnya, terus artinya, terus hikmah-hikmahnya. Gimana, bisa? Ada yang bisa Bapak bantu? Oh, keren ini nih, mantap, mantap. Bantu kawannya, bantu. Sampai mana nih? Oh, selama. Ya, kerjakan dengan tenang, santai ya, jangan diburu-buru. Sudah. Siap presentasi? Siap. Siap. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Nah, silahkan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil tulisan abasanya di depan kelas. Silahkan. Perhatikan ya, anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai surat Abasa ayat 1 sampai 10. Iya. Ayat ini mengajarkan agar kita tidak menilai orang dari penampilan luar dan statusnya, tetapi dari ketakwaannya, dan agar kita selalu memprioritaskan mereka yang datang mencari kebenaran dari petunjuk agama. Sudah. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang mempresentasikan Quran surat Abasa ayat 1 sampai 10. Ya. Dalam Quran surat Abasa kita dapat menemui kandungannya wajib mengenali orang yang membutuhkan bantuan, 2 memberikan pelayanan yang profesional dan profesional. Pelayanan yang diberikan harus dengan niat yang ikhlas dan menggambarkan hasil pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Abasa ini menceritakan tentang Nabi Muhammad yang berwajah masam. Sudah? Sudah. Oke, terima kasih. Tepuk tangan kelompok 2. Silakan kembali ke tempatnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Kandungan Quran surah Abasa ayat 1 sampai 10. Kita harus memprioritaskan mereka yang menunjukkan kesungguhan dan rasa takut kepada Allah meskipun mereka memiliki keterbatasan seperti Abdullah bin Umi Maktum. Sebaliknya kita tidak boleh terlalu berlebihan mengejar atau mengutamakan orang-orang yang merasa dirinya sudah cukup dan tidak membutuhkan kebenarannya. Karena tugas orang pengajar hanyalah menyampaikan, sedangkan hidayah dan kemuliaan martabat datang dari kesungguhan dalam mencari ilmu tersebut. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Wah. Silakan kembali ke tempatnya. Ya. Oke, semua sudah tampil, semua sudah presentasi. Sekarang Bapak ingin bertanya sama kalian. Ada yang sudah hafal surah Abasa ayat 1 sampai 10? Ada yang bisa baca? Sudah bisa baca semua? Kelompok 1? Kelompok 1 udah bisa baca? Kelompok 2? Kelompok 3? Untuk memastikannya, mari kita baca sama-sama dulu ya. Surah Abasa ayat 1 sampai 10. Lihat anunya, kertasnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى أنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, ternyata kalian semua sudah hafal surah Abasa ayat 1 sampai 10. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya sama kalian. Kira-kira apa sih hikmah yang kalian dapatkan setelah membaca dan memahami surah Abasa ayat 1 sampai 10? Kelompok 1 apa? Kemuliaan seseorang di sisi Allah ditentukan oleh ketakwaan dan kesungguhannya mencari ilmu. Wah, ternyata kemuliaan itu bukan terletak pada harta ya, tetapi terletak pada apa? Kemuliaan, ketakwaan, dan mencari ilmu. Kelompok 2. Orang yang datang dengan niat belajar dan membersihkan dirinya atau tazkiyah harus dihormati dan diutamakan. Oh, ternyata ya, orang yang punya niat yang tulus, ikhlas, yang hatinya bersih, yang mau belajar, dia mesti didahulukan terlebih dahulu untuk kita ajari. Jangan orang kaya, mentang-mentang kaya, tapi dia cuek kepada ilmu, itu terus yang kita ajari, nggak boleh. Cari orang yang sederhana, tapi dia mau belajar. Paham ya? Paham. Oke. Kelompok 3. Kesombongan dan merasa tidak membutuhkan ilmu dapat menjadi penghalang kemuliaan. Astagfirullahaladzim. Ternyata kesombongan itu menjadi penghalang kita dalam mendapatkan ilmu. Nah, untuk itu anak-anak semua, salah satu cara yang paling mujarab untuk menuntut ilmu adalah kita harus merendahkan hati kita. Anggap diri kita itu belum bisa apa-apa. Karena kalau kita menganggap diri kita itu pintar, menganggap diri kita itu hebat, maka ilmu itu nggak bisa masuk. Kenapa? Kita malas belajar. Ngapain belajar, orang saya udah bisa kan? Ya. Nah, untuk itu kalian mesti menanamkan sikap rendah hati dan merasa tidak tahu apa-apa. Paham semua? Paham. Oke, sekarang yang terakhir kesimpulan. Apa kesimpulan pertama yang bisa kita coba baca? Apa kesimpulan pertama dari materi kita pada pagi hari ini? Kemuliaan seseorang di sisi Allah ditentukan oleh ketakwaan dan kesungguhan mencari ilmu. Terus, apa lagi? Orang yang datang dengan niat
belajar dan membersihkan diri harus dihormati dan diutamakan. Ilmu tidak boleh diskriminatif. Kesombongan dan merasa tidak membutuhkan ilmu dapat menjadi penghalang kemuliaan. Apalagi? Ilmu dengan rasa takut kepada Allah adalah ciri pencari ilmu sejati. Wah, luar biasa kelompok. Mengajarkan bahwa pendidik dan penuntut ilmu harus memiliki adab, kepekaan sosial, dan keikhlasan. Masya Allah, kelompok 3 borong semua ya, keren tuh. Nggak apa-apa, berarti kelompok 3 semangat namanya itu ya. Oke. Tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. Tepuk tangan untuk kalian semua. Masya Allah, alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sekarang Bapak akan kasih tugas buat kalian. Apa tugasnya? Cari materi, ya, cari materi yang berkenaan dengan surah Abasa ayat 1 sampai 10 di mana? Di internet, di buku pun boleh, di jurnal maupun di YouTube, di Google boleh. Dan dikumpulkan minggu depan. Oke, alhamdulillah. Paham ya? Baik anak-anak semua, supaya lebih barokahnya pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama tutup dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan semua untuk kita semua. Ya.